Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemilu 2024 ini begitu seru ya. Saya kira teman-teman di mana saja Anda berada juga merasakan bagaimana perseteruan antar tim, antar pendukung di media sosial dan sebagainya. Saya sendiri baru kali ini ya di 2024 saya menggunakan begitu banyak media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter atau X ya, kemudian TikTok, sampai ke Telegram. Mengapa semua media sosial itu saya install ya, karena di masing-masing media sosial ini mengandung hal berbeda ya. Ada kelompok pendukung tertentu di Facebook, kemudian berbeda pula modelnya di Instagram, lalu kecepatan misalnya TikTok ya saat ini ya yang nomor satu sebagai media sosial paling banyak diminati. Nah, atau di Instagram, di Twitter yang agak lebih apa ya, taraf anggota atau apa namanya, penggunanya itu taraf pendidikannya jauh lebih tinggi dia dibanding media sosial lain. Kemudian Telegram, ya saya juga membaca surat kabar setiap hari melalui apa namanya, fasilitas di Kompas atau di Tempo ya. Ya tentu saja itu semuanya berbayar karena tidak seperti dengan beberapa media online lainnya ya. Eh, di situ kita bisa banyak menemukan apa semacam insight ya, atau pendalaman pemahaman wawasan kita terhadap calon-calon yang akan kita pilih gitu. Ya, saya sendiri sudah punya pilihan misalnya siapa yang mesti saya coblos misalnya untuk pilpres ya. Cuman ini agak berbeda atmosfernya atau psikologinya dengan siapa yang akan kita pilih di kabupaten gitu kan, di provinsi, di DPD dan di DPR RI. Ya, ini ya meskipun kita setiap hari saban hari disuguhi dengan baliho, kemudian puluhan caleg-caleg ini juga bermain di media sosial. Dan biasa kita ketemu di situ ya. Cuman memang modelnya cukup beragam dan ya tentu saja memerlukan pemahaman ya. Bagaimana seharusnya menggunakan Facebook misalnya, bagaimana menggunakan IG, bagaimana menggunakan TikTok. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang sementara bertarung untuk kompetisi elektoral itu sangat kita hargai ya, karena itu adalah upaya ya. Ya, meskipun model kampanye secara luring itu ya melalui alat peraga di lapangan itu juga masih efektif sesungguhnya ya. Nah, karena segmentasi itu kan berbeda ya. Ya, karena tidak semua masyarakat kita, pemilih kita itu menggunakan media sosial. Nah, saya kembali ke topik kita ya. Nah, ini urusan pemilih ini luar biasa sekali karena urusan 5 menit di TPS itu akan kita bandingkan dengan efek elektoral selama 5 tahun. Jadi cukup panjang. Nah, selama ini saya juga aktif mengkampanyekan bahwa jangan asal memilih, ya. Meskipun taraf atau kadar suara kita itu sama, ya. Cuman cara kita mencari calon terbaik itu dengan banyak jalan, ya. Jadi tidak semata-mata karena ada pengaruh dari keluarga, eh, teman-teman caleg yang maju ya, karena ini banyak sekali ya, teman-teman di caleg kabupaten itu banyak yang saya kenal juga secara pribadi, yang di provinsi juga begitu, dan yang DPD, yang DPR RI, sehingga ini memerlukan semacam kayak kontemplasi ya. Siapa yang selayaknya kita dukung ya, dan karena ini menitipkan suara kepada calon wakil rakyat itu kan, itu menitipkan harapan ya. Mungkin ada misi yang tidak bisa kita lakukan ya seorang diri, tapi kalau itu diteruskan kepada orang yang kita pilih, mudah-mudahan saja mereka bisa memegang amanah, memanggulnya ya, kalau mereka terpilih nanti. Nah, pada intinya adalah
apakah Anda sudah memiliki pilihan hari ini untuk 14 April itu? Maaf, 14 Februari nanti. Ya, ya, karena ada situasi psikologis yang terjadi bahwa sejumlah orang mengatakan pilihannya itu berubah ketika berada di bilik suara, dan itu memang memungkinkan ya. Jadi kalau misalnya dia datang ke TPS, ke bilik suara itu tidak dengan modal pengetahuan yang sudah memadai, mengenal caleg kabupatennya siapa, caleg provinsinya siapa, DPR RI-nya siapa, kemudian DPD-nya siapa, maka dia akan kebingungan di bilik suara. Ya, makanya kita berharap bahwa teman-teman yang maju ini masih ada kesempatan. Ini masih tanggal 7, masih ada kesempatan 3 hari lagi untuk berkampanye sebelum memasuki masa tenang. Ya, jadi teman-teman sekalian yang maju untuk kontestasi di parlemen, baik di kabupaten sampai di pusat, ya kita berharap ini masih ada kesempatan. Tidak semua orang itu datang ke TPS karena diberi sesuatu. Ya, saya selama menjadi pemilih tidak pernah menerima apapun dari siapapun, tapi saya tetap datang ke TPS untuk memberikan suara saya kepada orang-orang yang saya anggap bisa mewakili aspirasi, pikiran saya, dan harapan saya gitu sebagai masyarakat ya, sebagai warga negara. Nah, apakah nanti mereka yang kita pilih itu akan duduk atau terpilih atau tidak, itu lain urusannya ya. Yang penting kita sudah melakukan ikhtiar. Ya, jadi persiapkan dengan baik pilihannya. Jangan mudah terpengaruh oleh misalnya bujuk rayu dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Saya mendapat informasi bahwa atau mendengar selentingan bahwa ini politik uang akan menjadi meneror semua orang ya. Jadi itu banyak didengarkan tapi susah dibuktikan gitu kan. Nah, jadi kita berharap bahwa pemilu kita ini akan benar-benar berlangsung secara jujur dan adil, kemudian rahasia tanpa intervensi atau dirundung oleh politik uang ya. Jadi saya tidak bisa membicarakan bagaimana modusnya itu dilakukan karena saya tidak pernah melakukan, dan saya hanya selalu berharap bahwa pilihan-pilihan kita ini pilihan-pilihan yang mencerdaskan, kemudian yang sesuai dengan hati nurani kita, karena tentu saja kita memiliki pilihan-pilihan yang berbeda ya, meskipun mungkin asas berpikir kita tuh sama, bahwa ini semua harus demi kebaikan daerah dan bangsa kita. Saya kira cukup dari saya. Kita hindari politik uang ya, kita memilih dengan tanpa embel-embel itu, dan teman-teman yang maju sebagai calon legislatif ya, bangunlah kepercayaan diri Anda bahwa Anda bisa terpilih karena memang Anda layak untuk dipilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Deng Adi Arwan.